Oke. Okay. Good morning. Selamat pagi. If you're wondering why we are sitting down, Mungkin kalian bingung ya kenapa kami duduk ya. you know why? Tahu kenapa? You know why not? Tahu nggak kenapa? Why? Why? Kenapa? No, because you're sitting down. Karena kalian semua juga duduk. You all sit down, I cannot sit down. Masa kalian duduk kami nggak boleh? Do we have the video of your team? Don't have. Don't have. Okay. So you all know the theme for the coming year, right? Saudara sudah tahu kan tema untuk tahun berikutnya? The theme from Pastor Iskandar, not from me. Jadi tema itu datang dari saya, Pastor Iskandar, bukan dari Pastor Paul. Okay. Whenever Pastor Iskandar asks me something, Jadi kalau setiap kali Pastor Iskandar tanya saya sesuatu, no matter what I give him, apapun jawaban yang saya beri, he will change it. pasti diubahnya sendiri. And it's good. Tapi bagus. Why? Kenapa? Because I'm not the senior pastor. Karena yang gembala bukan saya, kata Pastor Paul. He's the senior pastor. Dialah yang gembala. So if anything go wrong, Jadi kalau ada yang salah, his fault. salahkan aja Pastor Paul. So the theme of next year, Oke, tema untuk tahun depan, Heart of the Father, hati dari Bapa, hati sang Bapa. Tetapi di bawahnya kita ada tulisan yang Pastor Paul kirim ya, The Unchanging Love of Abba Father, kasih dari Abba Bapa yang tidak pernah berubah. so in church, Jadi dalam gereja, we always hear about Father God, Father God. kita selalu dengar kata Allah Bapa, Allah Bapa. And sometimes Tapi kadang-kadang for us to see God as our Father, untuk bisa melihat Tuhan sebagai seorang Bapa, the first phase that comes to our life, maka wajah pertama yang muncul dalam hidup kita, normally biasanya as a Christian, sebagai seorang Kristen, is two different persons. ada dua orang berbeda yang muncul. Number one, Yang pertama, your own father, ayah biologismu, our own father. ayah biologis kita sendiri. I mean, when we think of God the Father, then you look at your own father. How does your father treat you? Jadi saat kita mendengar kata Allah Bapa, langsung kita bayangkan Bapak kita sendiri, bagaimana dia perlakukan kita. And that is where the confusion starts. Maka dari sanalah mulainya kebingungan. Why? Mengapa? Because in church you say, God is love, God is kind, God is gracious. Karena di gereja kita mendengar Tuhan itu adalah kasih, Tuhan itu mencintai dan juga God is kind, God is gracious, God is love. Tuhan baik, Tuhan mengasihi. But when you look at your own father, Tapi saat kamu melihat kepada bapamu sendiri, why my father not like that? kamu berpikir, kok bapakku nggak kayak begitu? So, and then you say, God is kind. Jadi kamu bilang, Tuhan itu baik, My father not kind. bapakku nggak baik. But some fathers are kind. Tapi adalah bapak yang baik juga. So if you got a kind father, Jadi kalau saudara memiliki bapak yang baik, maybe easier for you to see God as a kind father. maka saudara mungkin, bagi saudara yang punya bapak yang baik, lebih gampang bagi saudara untuk melihat Tuhan sebagai bapak yang baik juga. True? Betul? Then you say, God is rich. Kemudian saudara bilang, Tuhan itu kaya, God has everything. Tuhan memiliki segalanya. Right? Ya. But then when you see your own father, Tapi saat saudara melihat bapamu sendiri, Papa, let's go to Brastagi for holiday. Papa yuk ke Brastagi kita liburan. Or go to Bali for holiday. Atau kita ke Bali yuk kita jalan-jalan. And your papa always say, next year, next year, next year. Dan papamu bilang tahun depan ya, tahun depan ya, tahun depan. But Ya. the next year never come. Tapi tahun depannya itu enggak tiba-tiba. Right? Ya. Then you get this confusion Maka mulailah saudara timbul kebingungan ini. between your picture of God, your heavenly Father, Antara gambar dari Tuhan sebagai Bapa surgawimu with your own father. dibandingkan dengan bapamu sendiri. The second person Nah, orang kedua yang muncul, that can cause confusion yang mungkin bisa menimbulkan kebingungan juga as a believer, sebagai orang percaya, as a church, sebagai sebuah gereja, is what you're in Indonesian call
Bapa Rohani. Ya, yang di bahasa Indonesia katanya Bapak Rohani. Okay? So, because he's your spiritual father, Jadi karena dia adalah seorang Bapak Rohani, you would think that, he's almost like God. pasti saudara berpikir ini Bapak Rohani, pasti dia itu mirip sama Tuhan. Wow, he knows the word of God. Wah, dia pasti mengenal firman Tuhan dengan baik. Wow, he prays for you. Dia akan, He pray for you. Oh, dia akan mendoakan kamu. When you're sick, he visits you. Kalau kalian sakit, dia akan kunjungi kamu. On your birthday, your wedding, he blesses you. Kalau kamu ulang tahun, kamu menikah, dia akan memberkatimu. And with that, you can look at, wow, God is also nice. God is good. Kalau saudara melihat begitu, saudara pikir, wah Tuhan kemungkinan begitu juga, berarti baik, bagus. But then one day you found out something bad about the pastor. Tapi suatu hari tiba-tiba kamu melihat hal-hal buruk dalam hidup pastormu itu. Oh, the pastor curi money. Atau pastormu curi duit. Or the pastor has another ibu gembala somewhere else. Atau pastormu tiba-tiba ada ibu gembala lain di tempat lain. Different kota, different ibu gembala. Beda kota, beda ibu gembala. And then it shocked your foundation. Maka itu jadinya menggoyahkan pondasimu. Or Atau he reprimanded you, or he scolded you. Atau dia pernah memarahi kalian. And then you don't like it. Kemudian saudara tidak suka. And that picture of God, our heavenly Father, Kemudian gambaran dari Tuhan sebagai Bapa surgawimu is shattered. menjadi goyah. You know, one of the greatest reason why Christians leave church Saudara tahu, salah satu alasan terbesar untuk orang percaya itu meninggalkan gereja is simply because they do not know how to see God as Father. adalah karena mereka tidak tahu caranya bagaimana melihat Tuhan sebagai Bapa. Now, in the Old Testament, Nah, kalau dalam perjanjian lama, if you read Old Testament, the whole Bible got 66 books. jadi kalau saudara melihat seluruh Alkitab itu ada 66 kitab, 39 books is in the Old Testament, 39 itu dari perjanjian lama, 27 is in the New Testament. 27-nya itu ada di perjanjian baru. For 39 books of the Old Testament, Jadi dalam 39 buku di perjanjian lama tersebut, there is only 15 reference of God as Father. hanya 15 books ya. No, 15 times. Oh, hanya 15 kali disebutkan bahwa Tuhan itu sebagai Bapa. 39 books, Padahal 39 kitab. but only 15 times. Tapi cuma 15 kali muncul. Now, you have 4 gospel, Jadi saudara punya 4 Injil, right? ya. Matthew, Ada Matius, Mark, Markus, Luke, Lukas, and John. dan Yohanes. But the first 3 of them is called the synoptic gospel. Tapi 3 yang pertama itu disebut sinoptik, Injil sinoptik. Okay, what does it mean? Artinya apa? It simply means that they are the same theme. Artinya adalah mereka itu tiga-tiganya punya tema yang sama, mirip. Or they basically copy one another. Atau bahkan kelihatannya mereka cuma mengcopy aja kisah-kisahnya dari satu dengan yang lain. Okay, synoptic simply means similar. Jadi sinoptik itu secara sederhana artinya adalah mirip. Do you know how many times God is referred to as Father in these 3 gospel? Saudara tahu nggak dari 3 Injil ini berapa kali Tuhan merujuk Tuhan adalah Bapa? Matthew, Di Matius, Mark, Markus, and Luke. dan juga Lukas. These 3 only. Dari 3 buku ini saja, God is referred as Father 65 times in these 3 gospel. dalam 3 buku ini saja Tuhan dirujuk sebagai seorang Bapa 65 kali. Now, question. Sekarang pertanyaan, What about John? bagaimana dengan Yohanes? Yohanes, one book, Dalam satu kitab one saja, gospel, satu Injil
God is referred to as Father 134 times. Wow. Jadi Tuhan dirujuk sebagai seorang Bapa 134 kali. Okay? The word Father Jadi kata Bapa appears more than 250 times in the book of John. Kata Bapa itu muncul 250-an kali di dalam kitab Injil Yohanes. 250, ya? 250 kali. But in the King James Version, Tapi kalau versi King James, 134 of them refers directly to God as Father. 134 diantaranya itu langsung menunjukkan bahwa Tuhan itu Bapa. Now, question. Sekarang pertanyaan, Why Old Testament? mengapa di perjanjian lama 39 books. 39 kitab, How come refer to God only as Father roughly 15 times only? kenapa merujuk Tuhan sebagai Bapa hanya 15-an kali? But in the New Testament, just the 4 gospel, Tapi di perjanjian baru baru mulai dari Injil saja, 4 Injil ini 206 times. sudah 260-an ya, kali. Why? Mengapa? Very strange question. Sebenarnya pertanyaan aneh ya. Let me ask you a question. Sekarang saya mau tanya, Why didn't Jesus introduce God as God the Creator? kenapa Yesus tidak memperkenalkan Tuhan sebagai Tuhan pencipta? He's Creator, right? Karena dia kan memang pencipta kan? Is God Creator? Apakah Tuhan itu pencipta? Yes. Betul? Why didn't Jesus introduce God as the judge? Kenapa Yesus tidak memperkenalkan Tuhan sebagai seorang hakim? Is God the judge? Apakah Tuhan itu hakim? Yes. Iya. Yes. Why didn't Jesus introduce God as Almighty, most powerful? Mengapa Yesus tidak memperkenalkan Tuhan sebagai pribadi yang penuh kuasa? Why? Mengapa? Why didn't Jesus introduce God as an angry God? Mengapa Yesus tidak memperkenalkan Tuhan sebagai Tuhan yang marah? Do you know something? Tahukah saudara, In the Old Testament dalam perjanjian lama and every other religion dan juga setiap agama lain teaches God that way. mengajarkan Tuhan dengan cara demikian. God is creator. Every Tuhan. religion said that their God is creator. Tuhan itu pencipta. Semua agama juga mengajarkan Tuhan itu pencipta. True or not? Betul tidak? Huh? Even like just now, Herman said we are all orang Batak. So let me use the Batak culture. Seperti kata Herman tadi, kita semua orang Batak di sini, bolehlah kita pakai contoh budaya orang Batak. Okay? My understanding of Batak not a lot. Memang pengetahuan saya tentang budaya Batak ini tidak terlalu banyak ya. But from the little that I know, Tapi yang sedikit yang saya paham, your Batak believe that all of you come from heaven. ya, orang Batak percaya bahwa orang Batak itu langsung turun dari surga gitu, dari langit. I think there are about 4 major families. Mungkin kira-kira ada 4 keluarga yang The name. ada 4 nama ya, akarnya ya. Is it? And then after that you get Baru different. lahir lagi ke bawah, turunannya banyak. If I'm wrong, forgive me. Kalau salah, salahkan Pastor Paul. Enggak. Okay? Maafkan. Because this will prove that Haman is wrong. Aku bukan orang Batak. Kalaupun saya salah, ya salahnya Herman, orang dia bilang saya Batak, padahal bukan. But the thing is this, Oke, masalahnya adalah that every Batak child in their culture, you are taught to be a prince or a princess. ya, orang Batak ngajarin anak-anaknya itu adalah pangeran dan juga putri. Raja, ya. Benar? Betul ya. Anak raja. Anak raja, ya? Ya, anak raja. Correct, ya? Perempuan dan laki-laki ya. Sorry, we all Chinese don't have that. Di dalam kebudayaan Chinese nggak ada ya. A priestman also don't have because a priestman from Nias. Aprisman juga ya, dari Nias ya. You understand? Paham saudara? Now the question is this. Oke, pertanyaannya, Even in your Batak culture,
Bahkan dalam budaya orang Batak saja, or the Chinese culture. atau dari budaya Chinese, We have some friends, some brothers from Papua. kita juga ada beberapa teman dan saudara dari Papua. In your own religion, in your own culture, Di dalam keyakinan ataupun budaya kalian sendiri, whatever religion your culture comes from, atau kepercayaan seperti apa datangnya dari budaya saudara, end of the day, your God is the most almighty God. pada akhirnya Tuhan yang kalian percaya tentu Tuhan yang penuh kuasa. True? Betul? Your God is also the judge. Saudara juga percaya bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang menghakimi. Your God is also the creator. Tuhanmu juga adalah Tuhan yang menciptakan. True? Betul tidak? So all religion teach the same thing. Jadi semua agama mengajarkan hal yang sama. So when Jesus came, Jadi waktu Yesus datang, you know what he do? apa yang dia lakukan? He doesn't need to teach about creator Dia tidak perlu mengajarkan tentang penciptaan, because all of you know, karena kalian semua sudah tahu. all of us know, Semua kita tahu, whatever religion we belong to, agama apapun kita berasal, there is a creator. kita tahu bahwa ada pencipta. All of us know, Kita semua tahu, whatever religion we belong to, kita ada di agama apapun, that their God is a judge. bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menghakimi. And all of us know Dan kita semua juga tahu, or believe atau percaya, that their God, that whichever God you believe, will ultimately be the most powerful. bahwa Tuhan yang kalian percayai adalah Tuhan yang benar-benar paling berkuasa. Only Christianity. Hanya kekristenanlah Jesus came Yesus datang and he teach dan this. dia mengajarkan kita. He teach that God is your father. Dia mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Bapa. Your creator Penciptamu is your father. adalah Bapamu. Your creator Penciptamu is not only your father, bukan sekedar seorang Bapamu, he is most powerful. dia juga maha kuasa. Your creator Penciptamu loved us so much. mengasihi kita begitu hebatnya, He didn't send an angel sehingga dia tidak mengirimkan seorang malaikat to redeem us. untuk menebusmu. He didn't say, Gabriel, Dia tidak katakan Gabriel Michael, atau Mikael, two of you, kalian berdua, you're my most powerful angels. kalian adalah malaikatku yang paling hebat. Okay, Oke, one of you need to go down to earth salah satu dari kalian harus turun ke bumi and die for human. dan matilah bagi manusia. Which of you want to go? Siapa di antara kalian yang mau pergi? So Gabriel look at angel, Gabriel look at Michael, Michael look at Gabriel. Gabriel lihat kepada Mikael, Mikael lihat kepada Gabriel. You know what they do? Apa yang mereka lakukan? Paper, scissors, stone. Paper, scissors, stone. Mereka sweet-sweetan ya. Did God send an angel? Apakah Tuhan kirimkan malaikat? How many of you would give up your son Berapa banyak di antara saudara yang rela mengorbankan anak kalian sendiri? or your daughter Anak laki-laki atau anak perempuan. to go to jail? Not die, to go to jail for the person who killed your husband or your wife. Tidak perlu deh sampai harus mati. Anak kalian itu masuk penjara aja untuk menjalani hukuman bagi orang yang membunuh pasanganmu. How many of us will send our own son and daughter to be judged for somebody who robbed you? Siapa yang rela mengirimkan anaknya untuk mengambil hukuman yang harusnya diberikan kepada orang yang merampokmu? God didn't send an angel. Tuhan tidak kirimkan seorang malaikat, He sent His own son. tapi dia kirimkan anaknya sendiri. One son. Satu anak saja. If you got 20 son, Kalau kamu punya 20 anak laki-laki ya, which one is the weakest? You go lah, you go. cari aja yang paling lemah ya, kirim aja dia. Because you go, I got less medical bill. Karena kalau kamu pergi ya, saya hemat biaya pengobatan. But God only got one son. Tapi Tuhan hanya punya satu orang putra. And he looked at his son. Dan dia lihat pada anaknya, Son,
Dia katakan, anakku, I need you to go down to earth. aku butuh kamu turun ke bumi. And then, you know this conversation in my mind, you know when this conversation took place? Saudara tahu nggak kalau dalam pikiran saya itu di mana pembicaraan ini muncul? When did God Kapankah Tuhan decided memutuskan to send Jesus down to save us? untuk mengirimkan Yesus menyelamatkan kita? When did God, Kapankah Tuhan Father, Son, and Holy Spirit yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu think of you, memikirkanmu, think of me? memikirkanku? Do you know when? Tahu nggak saudara kapan itu? Is it Apakah when He created Adam? saat dia ciptakan Adam tersebut? Is it Ataukah when Adam sinned? waktu Adam berdosa? Is it Atau when He gave the law and after 1,500 years they cannot fulfill the law? Atau setelah dia berikan hukum Taurat 1.500 tahun kemudian tidak berhasil orang menjalankan hukum tersebut? Do you know when did God, in my mind, do you know when did God have this conversation, Father, Son, and Holy Spirit, and as one, they discuss about salvation? Dalam pikiran saya, kira-kira terjadi pembicaraan Bapa Anak ini tentang keselamatan manusia, kapan itu muncul pembicaraan tersebut? You cannot find that in the Old Testament. Saudara pasti nggak temukan dalam perjanjian lama. The answer is not found in the Old Testament. Juga jawaban tidak ditemukan di perjanjian lama. You cannot find that in the 4 Gospel. Saudara juga nggak temukan jawabannya di 4 Injil. You only find the answer in Revelation. Saudara cuma bisa dapat jawabannya itu di kitab Wahyu. Because the Revelation say this, Karena dalam kitab Wahyu dikatakan demikian. behold the Lamb of God who was sacrificed before the foundation of the earth. Lihatlah anak domba Allah yang telah dikorbankan sebelum dunia dijadikan. So even before God said, let there be light, Berarti bahkan sebelum Tuhan berfirman, jadilah terang. in the Trinity, in the Itu. Godhead, Di dalam alamnya Tuhan, God the Father Allah Bapa said to God the Son, mengatakan kepada anaknya Allah Anak. He's not called Jesus yet. Dia belum disebut Yesus saat itu. There's no name at that time, Ya tentu tidak ada nama. Ya. right? That Yeah. name was only given when He came down to earth. Nama hanya diberikan saat dia jadi manusia waktu lahir di bumi. You know what God said to the Son? Saudara tahu Allah Bapa mengatakan apa ke Allah Anak tersebut? We're going to do creation. Kita akan lakukan penciptaan. Before there's angels, Sebelum ada malaikat bahkan, when there's nothing, waktu tidak ada apapun. the Godhead, the three of them got together and says, we're going to do creation. Saat 3 pribadi ini Tuhan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengatakan, mari kita mencipta. We're going to create a species called human. Kita akan ciptakan spesies yang namanya manusia. We're going to give them authority, dominion. Kita akan berikan mereka otoritas dan kuasa. We're going to make them like us, God-like, to rule over earth. Kita akan ciptakan mereka segambar dan serupa dengan kita sehingga mereka bisa menguasai dunia, bumi. But they're going to fail us. Tapi mereka akan mengecewakan kita, gagal. They're going to sin against us. Mereka akan jatuh dalam dosa melawan kita. They will kill one another. Mereka akan saling membunuh. They will fight one another. Mereka akan bertengkar satu dengan yang lain. They will cheat one another. Mereka akan menipu satu dengan yang lain. They will even not worship us. Bahkan mereka tidak menyembah kita. They will worship what they create with their own hand. Mereka akan menyembah sesuatu yang mereka ciptakan sendiri dengan tangan mereka. But son, Tapi anakku, when that happens, saat itu terjadi, you have to go down. maka engkau harus turun. And Dan they will not recognize you. mereka enggak mengenalmu. And Dan they will arrest you. mereka akan menangkapmu. And Dan, they will beat you up. mereka akan pukul kamu. And Dan they will hang you on the cross. mereka akan salibkan engkau di atas kayu salib. And even those
that you save, meskipun engkau menyelamatkan orang-orang tersebut, those that you heal, orang-orang yang engkau sembuhkan tersebut, those that you cast demon out of them, mereka yang engkau sudah usir setan dari dirinya, those disciples that you give them power to do all these miraculous things, mereka yang sudah menjadi murid-muridmu yang telah melakukan banyak mujizat karena mereka sudah engkau jadikan murid, son, maka anakku, they will betray you. mereka yang akan mengkhianatimu. You know, when Pastor Is asked me, Saudara tahu pada saat Pastor Is bertanya pada saya talk about the love of the Father, untuk bicara tentang kasih dari Bapa, he said, Pastor, I want a team to show about the love of the Father's heart. Pastor Is mengatakan, Pastor, saya ingin satu tema yang berbicara tentang kasih dari Bapa, dari hati Bapa. I asked God. Maka saya bertanya pada Tuhan. For 2 days I asked God. Dalam 2 hari itu saya bertanya pada And Tuhan. all the knowledge Seluruh pengetahuan of my years of studying the Bible, dari pengalaman saya belajar Alkitab, suddenly God showed me 2 very unique passages in the Bible. tiba-tiba Tuhan menunjukkan ada 2 ayat dari Alkitab yang sangat unik. Passage 1. Yang pertama, There was a teacher ada seorang guru, of the law during Jesus' time. guru yang mengajarkan Taurat zaman Yesus. He came to Jesus Dia datang pada Yesus and Jesus asked him. dan Yesus bertanya pada dia. He asked Jesus, said, "What must I do Karena dia datang pada Yesus dan bertanya, apa yang harus kulakukan to receive God's kingdom?" untuk masuk dalam kerajaan Allah? Jesus turned back to him and asked, "What does the commandment teach?" Dan Yesus menjawab dia, apa yang diajarkan Taurat kepadamu? You know what this teacher of the law, you know what he said? Saudara tahu guru dari Taurat ini mengatakan apa? I mean, he's a teacher, Tentu dia ini kan guru ya. with all his learning, Apa yang dia pelajari itu semua, all his Bible school, apa yang dia dapatkan dari sekolah Alkitabnya, diploma, ada diplomanya mungkin, ada degree, ada strata gelar, ada PhD, ada gelar PhD, permanent head damage, okay? PhD, okay? PhD ya, profesor ya, permanent head damage ya, kepalanya rusak permanen. All his learning, Apapun yang dia pelajari, you know what he said? apa yang dia katakan? He said this. Dia katakan He said the begini. law teach, love your Lord the God Dia bilang bahwa hukum Taurat mengajarkan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu with all your heart, dengan segenap hatimu, all your mind, dengan segenap pikiranmu, all your strength, dengan segenap kekuatanmu, and all your soul. dan dengan segenap jiwamu. And then Kemudian he quoted something dia juga mengutip sesuatu that is not written in the Old Testament. yang tidak tertulis di Perjanjian Lama. He said this, Dia bilang begini, and love your neighbor as yourself. baru dia bilang, kasihilah tetanggamu, sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jesus looked at him Maka Yesus melihat padanya, and Jesus says, Yesus mengatakan you begini are not kepadanya, far from the kingdom. kamu tidak jauh dari kerajaan Allah. For those of you who are studying Bible school, Kalau saudara yang mengikuti sekolah Alkitab, or you are studying the Bible for yourself, atau saudara sendiri yang belajar Alkitab sendiri, knowledge is good, pengetahuan memang baik, but knowledge is useless without His love. tapi pengetahuan itu sama sekali enggak berguna kalau tidak ada kasihnya. And the second passage, Dan bagian kedua, when I was praying, waktu saya berdoa ini, the second passage bagian kedua yang muncul, that came to me yang datang kepada saya was 1 Corinthians 13. adalah 1 Korintus 13. In 1 Corinthians 13, Di dalam 1 Korintus 13, the Apostle Paul, Rasul Paulus, who was a Pharisee, yang pada saat itu sebenarnya dia adalah orang Farisi, studied under Gamaliel, the best teacher, dia belajar dari Gamaliel, seorang guru yang terbaik. who was a Pharisee of Pharisees. Dia adalah farisinya orang Farisi. And he wrote in 1 Corinthians 13, Dan dia menuliskan di dalam 1 Korintus 13,
He said this, Dia katakan demikian, if I can speak in tongues of men and of angels, apabila saya dapat berkata-kata dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh malaikat sekalipun, right? But I do not have love, tapi kalau aku tidak punya kasih, I am nothing. itu semua tidak ada gunanya. If I have knowledge Kalau aku punya pengetahuan and understand everything, dan memahami segala sesuatunya, but do not have love, tapi kalau aku tidak memiliki kasih, I am nothing. aku tidak ada gunanya. If I give everything I have to the poor Kalau aku memberikan apapun yang aku miliki kepada orang miskin and do great things, dan melakukan semua perkara-perkara besar, but do not have love, tapi tidak ada kasih, I am nothing. maka tidak ada gunanya. It's not about how much we know. Artinya bukan berapa banyak kita tahu, It's not about how charismatic we are. juga bukan seberapa karismatiknya kamu. It's not about how much we do for the community. We feed the poor, lay hands on the sick, even raise the dead. Juga bukan tentang berapa banyak kita memberi makan kepada orang miskin, berdoa untuk orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati sekalipun. It's about why are you doing it? Tapi tentang kenapa engkau mau lakukan itu. Those of you who are parents, Saudara yang sekarang sudah menjadi orang tua, how many of you are parents? Put up your hand. berapa banyak yang sudah jadi orang tua di sini? Silakan angkat tangan. Okay. How many of you have parents? Put up your hand. Oke, berapa banyak yang punya orang tua? We all have parents, right? Kita semua punya orang tua ya. Okay. Let me ask you this question. Sekarang saya mau tanya, For those of you who are parents, kalau saudara adalah orang tua, are your children perfect? apakah anak-anak kalian ini sempurna? Perfect, Pastor. Anak, My child perfect. perfect, huh? Perfect. After you confess. Are our children perfect? Apakah anak-anak kita sempurna? Yes? Sempurna enggak? No, right? Enggak kan? Do we still love them? Tapi apakah kita tetap mengasihi mereka? Do we still care for them? Apakah kita tetap peduli sama mereka? Even when you punish them. Bahkan saat kamu sedang menghukum mereka, You know, when parents punish children, waktu orang tua menghukum anaknya ya, children feel the pain on their backside or on their leg. anak itu merasakan sakit di pantatnya atau kakinya. Parents feel the pain in their heart. Tapi yang rasa sakit itu adalah orang tuanya di hati. True. Betul nggak Ken? Ken correct or not? Ken said, I don't know, my father never punished me. Saya nggak tahu I punished my father. saya nggak tahu rasanya sakit atau enggak. Soalnya bapak nggak pernah hukum saya. Yang saya hukum malah bapak saya hukum. This morning, Pagi tadi ya, Pastor Iskandar, Pastor Iskandar. such a loving father. Iya, dia itu bapak yang sangat mencintai anaknya. He wake up his son by putting oil in the eye. Dia membangunkan anaknya pakai ini minyak peppermint ya, pedas. So my question is this. Oke, pertanyaan saya adalah, Why this theme for next year? mengapa tema untuk tahun depan ini? Why did Jesus introduce God as Father? Mengapa Yesus memperkenalkan Tuhan sebagai seorang Bapa? For 2024, Untuk 2024. 2024, Indonesia is going to election. Indonesia akan masuk di dalam tahun pilpres. Okay? No matter who become president, Siapapun yang nanti akan jadi presiden, doesn't change God's love for you. tidak akan mengubah kasih Tuhan bagimu. Understand? Saudara paham? Doesn't matter where we worship Tidak peduli di mana kita itu nanti beribadah in the years ahead. tahun-tahun berikutnya. Whether it's here in Studio 89 Apakah masih di sini di Studio 89 or anywhere else, atau nanti di tempat yang lain lagi, Agape Grace family Agape Grace Family must remember this. harus mengingat ini. Spend the next 52 Sundays Pakailah 52 minggu ke depan setahun.
knowing more and more of Father's love for you. Untuk mengenal lebih jauh lagi tentang kasih Tuhan kepadamu. God's love never change. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Do you know what changed? Saudara tahu apa yang berubah? What changed is how we see His love. Yang berubah adalah cara kita melihat kasih-Nya. In the Bible, Di dalam Alkitab, there is 4 Greek word for love. ada 4 bahasa Yunani untuk kata kasih itu ada 4 kata. In the Greek, Di dalam bahasa Yunani there's 4 words. ada 4 kata. First one, Yang pertama, phileo. phileo. What's phileo? Phileo itu apa? Phileo is love, Phileo itu kasih, but love for fellow men, fellowship. tapi kasih tentang persekutuan, persaudaraan seperti So itu. most of us, when we come to church, Jadi kalau kita itu datang ke gereja, we phileo one another. kita itu mengasihi tapi dengan kasih phileo, kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Second one Yang kedua, is what? Eros. eros. What's eros? Eros itu apa? Eros when you all start to fall in love. Nah, eros itu muncul saat kamu jatuh cinta. Eros is where you get the word erotic or romantic. Yeah? Itulah eros yang asal kata dari erotis gitu ya. So when boy and girl start falling in love, everything is sayang, sayang. Kalau udah jatuh cinta ya kan cowok cewek itu bisa jadi gitu ya, sayang. Like cannot let go, you know. Kayak nggak bisa dilepas gitu ya. But after 22 years of marriage, Setelah 22 tahun menikah ya. no more sayang. Oi. Udah 22 tahun. Woi. And then the other one is what's that? What's the next one? Storge. Storge. Storge is what? What's storge? Yang ketiga itu kasih yang asal katanya storge. For human being lah. Ya. Untuk kemanusiaan. And the greatest of it is agape. Yang terbaik, terbesar adalah agape. Agape is unconditional. Agape sendiri bicara tentang yang tidak bersyarat. You belong to agape grace family. Saudara bagian dari agape grace family. For those of you who are from other places, from we welcome you because you're going to be here for maybe 2 years, maybe 3 years. Mungkin saudara bukan asal dari sini, ya kan? Mungkin karena masih sekolah belajar di WIBI, suatu hari nanti 2 tahun kemudian akan kembali lagi. During the next 2 or 3 years that you are with us, maka kami mau kamu tahu kita mengasihi kalian dan di dalam 2 tahun inilah don't feel that you are coming to a church. Jangan merasa kalian datang sekedar ke gereja saja. Every Sunday you come, setiap minggu kalau kalian datang, come as family. Datanglah sebagai sebuah keluarga. Amen? Amin. And for those of us who live in Medan, bagi kalian yang memang tinggal di Medan, I encourage you to look at them as family. Saya mendorong saudara lihat mereka sebagai orang-orang bagian dari keluarga. And you know, these 4 Greek word di dalam 4 kata Yunani ini can only be experienced in a family. Hanya bisa dinikmati atau dialamin di dalam sebuah keluarga. Filio, Filio ini, human. sorry, Brothers and sisters. Saudara sebagai kasih persaudaraan. Right. Storge about the same, friends and all that. Dan storge juga tentang pertemanan dan lain-lain. Right. Eros, husband and wife. Suami dan istri. Agape, parents and children. Orang tua ke anaknya. Because agape cannot be from below up. Agape itu nggak bisa dari bawah ke atas. Agape can only come from above down. Agape cuma bisa dari atas ke bawah. Do you understand? Saudara paham? You cannot love your parents unconditionally. Kamu tidak bisa mengasihi orang tuamu tanpa syarat. Your parents can love you unconditionally. Tapi orang tuamu bisa mengasihimu tanpa syarat. Why? Mengapa? Because you come from them. Karena kamu datang dari dia. They didn't come from you. Mereka bukan datang dari kamu.
Can you understand or not? So when your father put oil in your eye, he loves you. I want to give you some scripture. Saya mau bagikan beberapa firman. So why did Jesus teach God as Father? Jadi mengapa Yesus mengajarkan Tuhan sebagai seorang Bapa? The word Father in Greek Kata Bapa di dalam bahasa Ibrani, is the word. Yunani, sorry. The word Father in Greek is the word Pata. Dalam bahasa Yunani, kata Bapa itu adalah patar. The word in Greek, Pata, appear more than 1,500 times in the whole New Testament. 1,500. Di bahasa Yunani, kata Bapa ini patar ya, patar Sihombing. Name of Bataknis ya, Oh, ya. patar ya. Jadi itu muncul 1.500-an kali. Okay? But very strange, huh? Yang anehnya, When the translator translated into English, saat si penterjemah itu menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, and I do not know whether about your bahasa Indonesia. dan saya tidak tahu kalau dalam bahasa Indonesianya bagaimana, I'm not sure whether the verses are there. In Mark chapter 14 verse 36. di dalam Markus pasal 14 Ada? ayat 36. Markus 14 ada? Markus 14 ayat 36. Ayat 36, pasal 14 ayat 36. Ada. Did Sinta prepare? No? Yes? No? Bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia aja. Okay, even your bahasa Indonesia, Aba Bapa. okay, he said Abba. Dalam bahasa Indonesia pun diterjemahkan katanya Aba, Right? ya. Do you know Abba is not an English word? Saudara tahu nggak, Aba itu bukan bahasa Inggris, It's not an Indonesian word. juga bukan bahasa Indonesia, It's not even Greek. bukan juga bahasa Yunani, It's Aramaic. itu bahasa Aram. And for some reason, Entah kenapa, God, the Holy Spirit, did not allow the translator to translate the word pata in Greek or Abba into whatever language, but they use the word Abba. nggak tahu kenapa Roh Kudus tidak izinkan para penterjemah Alkitab itu menerjemahkan kata Aba ini ke bahasa lain. Dia tetap biarkan kata Aba ini seperti itu. Let's read what read in bahasa Indonesia. Oke, kita akan baca dalam bahasa Indonesia. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. So Jesus was calling, this is right at his end of his ministry. Jesus was calling his father Abba. Jadi ini adalah sebelum dia selesai dalam pelayanan dia itu, disitulah dia sebut kata Abba kepada Bapa. How many of you, when you all go home, you all call your father, Father? Berapa banyak yang saudara kalau pulang ke rumah panggilnya Father, Or you all go, Daddy, atau pulang ke rumah itu panggilnya Daddy, Papa. Papa. My 3 daughters call me different names. Kalau 3 anak perempuan saya panggil saya itu 3 sebutan yang berbeda. My first one call me Dad. Nah, kalau yang pertama panggil saya Dad, My second one call me Papa. kalau yang kedua panggil Papa, My third one call me Daddy. yang ketiga panggil Daddy. My wife call me Oi. No, he doesn't. Istri panggilnya sayang. Istri panggilang, hey, slave, come here. Budak. So, how many of us when we see our father, we just very formal? Berapa banyak dari kalau saudara ketemu bapak sendiri itu formal sekali? You may not have a good relationship with your physical father. Bisa saja saudara tidak punya hubungan baik dengan ayah biologismu mungkin. You may not like your bapak rohani, Atau mungkin saudara juga nggak suka bapak rohanimu, but both of them
Tapi dua-duanya mereka ini are not. bukanlah. They are not Mereka itu bukan God. Tuhan. Only God Cuman Tuhan saja is your real Abba. yang benar-benar Abamu. So Jesus did not introduce God as creator, Jadi Yesus tidak perkenalkan Tuhan sebagai pencipta, but he introduced God as Abba. tapi dia memperkenalkan Tuhan sebagai Aba. Why? Mengapa? Because there are things in your life that you want, but you don't have. Your creator Abba can create it for you. Karena ada hal-hal yang di dunia ini yang engkau butuh, yang engkau tidak miliki. Dia sebagai Abamu, dia sang pencipta, tapi dia Abamu, dia bisa ciptakan bagimu. What for? Untuk apa? To show you his unchanging love. Untuk dia tunjukkan kasihnya yang tidak pernah berubah bagimu. Why did Jesus did not introduce God as judge, but God as Abba? Mengapa Tuhan Yesus tidak perkenalkan Tuhan sebagai hakim, tapi dia perkenalkan sebagai Aba? He did it because he judged his own son, Jesus, so that he can show you and I his love. Karena dia hakimi bukan kamu, dia hakimi anaknya sendiri agar dia bisa tunjukkan kasihnya bagimu. Why did Jesus not introduce God as Almighty but as Abba? Mengapa Yesus tidak perkenalkan Tuhan sebagai Tuhan yang penuh kuasa, tapi dia perkenalkan sebagai Aba? Because when your might, your strength, your ability use up, your intelligence all use up and you cannot, he is your Abba who is almighty. He is able. Itu supaya saat kamu sudah pakai segala kemampuanmu, kuasamu, kehebatan, kepintaranmu semua dan engkau tetap gagal, maka dia sebagai Abamu, dia punya kuasa untuk melakukan itu bagimu. You know, some of us struggle. Saudara tahu beberapa orang di antara Struggle kita with finance. mungkin bergumul dengan keuangan, We struggle with livelihood. bergumul tentang kehidupan, kebutuhan We hidup. try this, we try that. Kita coba ini, coba itu. Do you ever see a baby Saudara pernah nggak lihat seorang bayi? trying, a baby, Bayi, benar-benar bayi ya. does a baby try to feed himself? Apakah seorang bayi itu mencoba untuk menyuapkan nasi ke dalam mulutnya sendiri? Or does the baby rely on the parents? Atau dia seorang bayi itu benar-benar bergantung sama orang tuanya saja? Does the baby wake up and says, I don't know today got milk or not? Pernah nggak lihat bayi itu saat dia bangun pagi, dia mikir keras, hari ini ada susu bagiku atau enggak? Does the baby wake up thinking about that? Apakah seorang bayi bangun pikirin itu? Rich or poor, doesn't matter. Mau kaya, mau miskin, sama aja. Does any baby wake up wondering, I wonder today I got milk to drink or not? Pernah nggak lihat bayi itu bangun pagi, saya nggak tahu ya ini ada susu atau enggak hari ini untuk aku. Any baby does that? Ada nggak bayi yang begitu? No, right? Tidak kan? Who does the worrying? Siapa yang khawatir soal itu? Orang tua. Ya, orang tuanya. Do you know that is why Jesus say you cannot come to the Father except as a little child? Saudara masih ingat nggak? Yesus pernah berkata, nggak ada orang yang bisa datang kepada Bapa kalau dia tidak seperti anak kecil ini. Do you know why some of us struggle in our Christian life? Saudara tahu kenapa banyak orang Kristen itu bergumul dalam hidupnya? Especially when you become leaders, especially when after many years of being a Christian and you're serving in church. Do you know why you struggle? Terutama bagi orang-orang yang sudah malah jadi pemimpin, melayani juga di gereja sekian lama waktunya, tapi tetap bergumul. Tahu nggak kenapa? Let me tell you why. Saya mau beritahu kenapa. When you are a pastor, Pada saat engkau seorang gembala, I'm not a pastor. saya bukan gembala, I'm pastoring pastors. tapi saya menggembalakan para gembala. You understand? Saudara paham? I'm a leader of leaders. Jadi saya ini pemimpin atas para pemimpin. I look after many churches. Karena saya menjaga banyak gereja. Pastor Yong An has traveled with me to Australia, has traveled with me to England. He has seen some of the churches that I help pastor the pastors.
Jadi Pastor Yong An adalah salah satu teman yang sudah pernah menemani saya ke Australia sama Inggris untuk melihat beberapa pelayanan di sana, bahwa saya memang menggembalakan beberapa gembala. So, according to man, Jadi menurut pandangan manusia, I'm not a new born again believer. saya ini bukanlah orang yang lahir baru lahir baru. I'm not just a leader. Saya bukanlah pemimpin, sekedar pemimpin I'm biasa. not a pastor of one church. Saya juga bukan menggembalakan satu gereja saja. God has given me this gift to pastor pastors. Tuhan telah memberikan kepada saya gift karunia untuk memimpin para gembala. But every morning Tapi setiap pagi when I wake up, saat saya bangun tidur, I will sit down saya akan duduk, and look up saya melihat ke atas and give up everything, dan melepaskan semuanya, my experience, pengalaman saya, my worries, rasa khawatir saya, my problems, dan masalah saya, my challenges. dan tantangan-tantangan saya. Every morning Setiap pagi I will give it up saya akan lepaskan itu semua, and come to Abba Father dan saya datang kepada Aba Bapa like a little child seperti seorang anak kecil, and look at him dan lihat padanya and ask him, dan bertanya padanya, Abba, panggil dia Aba, I'm here. aku telah datang, Not because I'm a leader of leader, bukan karena aku adalah pemimpinnya para pemimpin, not because I have a ministry, bukan karena saya sudah punya banyak pelayanan, not because I've learned many things, atau saya sudah belajar banyak hal, not even because I'm married for 38 years, dan bukan karena saya sudah menikah 38 tahun, not because I have 3 beautiful daughters. bukan karena saya punya 3 anak perempuan yang cakep-cakep, I'm here tapi aku di sini as a little child. sebagai seorang anak kecil. Whatever I need, Apapun yang aku butuh, it's not my worry, bukanlah yang harus kukhawatirkan, it's your problem. karena itu adalah masalahmu. All my challenges, Dan semua tantanganku it's not my challenges, bukan tantanganku, it's your challenges. tantanganmu lah itu semua. It's not my ministry, Karena ini bukan pelayananku, it's your ministry. ini pelayananmu. You know what's our problem, Saudara tahu masalah kita ini apa? brothers and sisters? Saudaraku laki-laki dan perempuan, We come to God kita datang kepada Tuhan after you become Christian for many years. setelah menjadi orang Kristen sekian lama waktunya. You come to God like you're discussing, hey Isa, how do you deal with this problem? Saudara datang kepada Tuhan seperti lagi diskusi, bagaimana kita harus selesaikan ini ya. It's like you can offer God solution, you know. Seolah-olah saudaralah orang yang bisa menawarkan solusi kepada Tuhan. You know how you do that? Saudara tahu caranya melakukan itu? God, Saudara katakan, Tuhan, God, Tuhan ya, if you give me 10 million, I can do this, you know. kalau engkau berikan aku 10 miliar, aku bisa lakukan ini loh. God, Tuhan, if you give me this gift, I can heal the sick. kalau engkau berikan aku karunia ini ya, aku sembuhkan banyak orang. God, Tuhan, if you give me, if you send me to school, Bible school, or you and do business, I can provide for the church. kalau engkau izinkan aku ya masuk ke sekolah kita atau lakukan bisnis, aku bisa beri kepada gereja. Do you know that's where we are failing? Saudara tahu where we are failing? Failing. Ya, where? Where? This is where we are failing. Oh, disinilah letak kejatuhan kita, kegagalan kita. We want to be God equal. Kita ini mau setara sama Tuhan. We are not. Padahal kita bukan. He's Abba. Dialah Aba. We are not Abba. Kita bukan Aba. Not the Swedish group Abba, okay? Bukan itu grup band Aba ya. Do you understand? Saudara paham? Come to God Datang pada Tuhan. every day Setiap hari. as a little child. Sebagai seorang anak kecil. Pastor Iskandar said we are preaching 2 hours. Iya, Pastor Iskandar tadi udah bilang ya 2 jam khotbah. 2 tahun you stay here, I go back. Second scripture, Romans chapter 8, 15 and 16. Ayat yang kedua adalah Roma pasal 8, 15 and 16. 15 dan 16. Read.
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. If you fear Kalau saudara takut, anything, apapun itu, whether it's sickness, apakah terhadap penyakit whether it's money, atau masalah keuangan, whether your children is going to drugs or doing stupid things, atau anakmu sedang terlibat narkoba atau lakukan hal-hal yang bodoh, or whether or your children are worried about your parents, every morning wake you up with putting oil in your eye, atau kamu adalah anak, takut bapakmu bangunin kamu pakai minyak yang pedas di mata. you know, if you live in fear, Kalau saudara hidup dalam ketakutan, it tells you this: artinya ini, you haven't understand Abba's love. artinya kamu belum paham apa itu kasih Bapa, Aba. Because His love, Karena kasihnya and only His love, dan hanya kasihnya itulah is perfect. yang sempurna. I just saw Rani over there. Saya baru lihat Rani tadi di situ. Where is the husband? Rani di situ, suaminya mana? Suami mana? Mana suaminya? Stand up. Berdiri, stand up komedi. Oh, bukan stand up ya. Rani, I heard you just been blessed being pregnant. Rani, saya dengar kabarnya bahwa baru diberkati dengan kehamilannya. Stand up. Berdiri dong, berdiri. Berdiri. I never asked your wife to stand up. She's pregnant. You're not, huh? Ya, No, you sit down. You sit down. istri duduk aja karena hamil ya, suaminya berdiri. Because you're pregnant, not him. Karena yang hamil istrinya, suaminya nggak hamil ya. Don't worry. Jangan khawatir. You may not have strong family ties. Mungkin tidak masalah kalau tidak punya latar belakang keluarga yang kuat pun. But you have a father Tapi engkau punya Bapa who is creator, yang dia adalah pencipta juga. who is almighty, Dan dia juga penuh kuasa. and He will provide more than what you can think or imagine. Dialah yang menyediakan bagimu lebih dari apa yang kamu bisa bayangkan dan Stop. pikirkan. Looking at yourself. Berhentilah melihat pada dirimu sendiri. Start looking at Him. Tapi mulailah lihat kepadanya. If He can save your life, Kalau dia bisa selamatkan hidupmu, He can provide for more than what you and your wife can envision. pasti dia bisa sediakan lebih dari apa yang kamu dan istrimu butuhkan. Amen? Amin. Amen? Amin. I look at Tata. Aku lihat Tata. Last time when she was pregnant, she was so worried. Waktu dia dulu juga hamil kan, dia juga pernah Right? khawatir. Now look at her face, every time smiling. Sekarang sudah senyum terus. So, think about this. Coba kita pikirkan. Don't call God Jangan panggil Tuhan Father, Bapa. Heavenly Father. Oh Bapa kami yang di surga. Call your God Panggillah Tuhanmu, Papa, Papa, Daddy. Daddy. Don't call God. Oi! Jangan panggil woi ya. You can call Pastor Iskandar that way. Panggil aja Pastor Paul Aba. Yeah, okay. The Spirit, God didn't just give you the title. He don't give you the Son alone. He give you the Holy Spirit that lives inside you. Dia bukan hanya berikan title atau sebutan anak bagi kita, bahkan dia berikan rohnya untuk hidup dan tinggal dalam dirimu. So, 3 times in the Bible, the Holy Spirit refused to allow the translator to change the word Pata or Abba into English or whatever, but keep to the word Abba. 3 kali kita lihat Roh Kudus menjaga para penterjemah ini untuk tidak menerjemahkan kata Aba ke dalam bahasa lain. Tetap dia pakai Aba. The first one is in Mark. Yang pertama tadi di Markus, Second one is in Romans. yang kedua di Roma ini, The last one is in Galatians. yang terakhir ada di Galatia. Galatians 4:6. Galatia 4:6. And in Galatians 4:6, Galatia 4 ayat 6
Actually, you got to read from verse 4 onwards. But Saudara harusnya bacanya mulai dari ayat 4 ya. can you read from verse? Can you put in verse 4 onwards? Bisa nggak kalau dari ayat 4 mulai? Oke. Ya, bisa. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. You are no, so verse 7, Ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. When I prepare myself for this sermon Saat saya bersiap-siap untuk khotbah ini, last week, minggu lalu, when these three words, verses of these three books where only the word Abba appear, di dalam 3 kitab yang berbeda ini, di mana muncul kata Aba, and I promise you I'll close in 5 minutes, okay? saya janji ya, 50 menit lagi selesai khotbah ini. Oh, 5 menit. 2 tahun, 2 menit, okay? 2 tahun. Think of the 3 books. Kita pikirkan ada 3 kitab, Mark, Markus, Romans, Roma, Galatians. Galatia. Markus ini, Jesus as servant. Yesus adalah hamba, Understand? dia melayani. God is telling you, hey, stop seeing yourself as a servant. Start seeing yourself as a child of God. Tuhan sedang memberitahu kepadamu untuk berhenti melihat dirimu sebagai seorang hamba, tetapi lihatlah dirimu sebagai seorang anak. I must serve God. I must serve God. I must serve God. Aku harus melayani, aku harus melayani, aku harus melayani. In the leaders meeting we had on Friday night, Di dalam pertemuan pemimpin leaders meeting di Jumat malam yang baru lewat, I shared with the leaders saya berbagi cerita kepada para pemimpin my own experience dari kisah pengalaman pribadi saya about son and employee. Tentang perbedaan seorang anak dibandingkan dengan seorang karyawan, pegawai. Remember? Leaders, remember? Masih ingat nggak para leader? Okay? So those of you want to know, go and ask the leaders. Okay? Nah, yang pengen tahu ceritanya, nanti tanya para leader saja. And yet, the second book Tapi kitab yang kedua, is found in Romans. yang ditemukan di Roma. Roma is about salvation. Itu bicara tentang keselamatan. Romans has 16 chapter. Roma itu punya 16 pasal. 16 chapter of Romans. 16 pasal di Roma. Chapter 8 is right in the center. Pasal 8 adalah yang paling tengah. And in chapter 8, Dan di pasal yang ke-8, it says that God wants you to call him Abba, Father. di tengah-tengah itulah tertulis bahwa Tuhan ingin kamu panggil dia Aba, Bapa. Last one, Yang terakhir, Galatians. Galatia. Galatians is a church that is going wayward. Galatia adalah gereja yang dimana hidupnya sangat kacau. They are a church who is trying to like go to another gospel, go back to the law. They're going back to slavery. They're going back to doing things. Mereka gereja yang bingung antara mau balik kepada hukum Taurat ataupun lakukan hal-hal yang percampuran seperti itu. Now watch this. Perhatikan, Markus tells you, berbicara tentang stop seeing yourself that I must serve God. I am a servant of God. But see yourself as a child of God. berhenti untuk selalu melihat diri sendiri sebagai hamba yang harus melayani hamba, tapi mulailah lihat dirimu sebagai anak. Roma, in the center of the two, di tengah-tengah keduanya, God gave us the spirit where we cried out, Abba, Father. Tuhan memberikan kepada kita rohnya sehingga kita bisa berseru kepadanya, Aba, Bapa. So you are no longer a slave.
Jadi engkau bukan lagi seorang hamba, You're no longer a servant, bukan juga seorang pelayan, but you are a son. tetapi engkau adalah seorang anak. Because the Holy Spirit lives in you. Karena Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu. And after you are born again Dan setelah kamu lahir baru and made a child of God, dan sudah menjadi anak Allah, in Galatians, maka di Galatia your life is not perfect. hidupmu tidak sempurna. As a Christian, Sebagai orang Kristen, how many of us never sin? berapa banyak di antara kita yang tidak pernah berdosa? Only Herman. Cuma Herman saja sih. The rest of us sin. Yang lain itu dosa. I mean, Oh. Ayu never sin more than Herman. Tapi Ayu lebih hebat ya. Dia lebih suci lagi dari Herman tingkatnya. How many of us don't sin? Berapa banyak di antara kita yang tidak berdosa? All of us do. Semuanya berdosa. Don't let your sin. Jangan izinkan dosa-dosamu. I never said go and sin. Saya tidak suruh kalian pergi berdosa ya. I said don't let your sin. Saya cuma bilang, jangan izinkan dosa-dosamu. Don't let your misunderstanding. Jangan izinkan karena ketidakpahamanmu. Don't let your failure. Jangan izinkan kegagalan-kegagalanmu. Don't let your mistakes Jangan izinkan kesalahan-kesalahanmu stop you menghentikanmu from seeing God as your Father. untuk terus bisa lihat Tuhan sebagai Bapamu. Why? Mengapa? Because His love Karena kasihnya and Him dan dia sendiri is the same. adalah hal yang sama. Bible tells us Alkitab mengatakan God is love. Tuhan adalah kasih. And God is the same yesterday, today, forever. Dan Tuhan itu sama, tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Amen. Amin. 2024. 2024. Keep this in your heart. Tetap ingat dalam hatimu. Keep this in your mind. Ingat dalam pikiranmu. Keep this in front of your eyes. Ingat terus di dalam pandangan matamu. Don't see God as just creator. Jangan lagi lihat Tuhan sekedar penciptamu. Don't see God as just provider. Jangan lihat Tuhan sekedar penyedia bagimu. Many of us see God, oh, He is Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. And all you see God is provider. Karena banyak orang melihat, oh Jehovah Jireh, Allah penyedia. Jadi selalu melihat Tuhan sebagai penyedia saja. Don't just see God as healer. Jangan hanya melihat Tuhan sekedar seorang penyembuh. Oh, you're sick, I must pray, God, you're healer. No, see God as Father. Jadi melihat Tuhan penyembuh, setiap ketemu orang mau doa kesembuhan terus, tapi lihatlah Tuhan sebagai Bapamu. Understand? Saudara paham? You cannot, Engkau tidak bisa. as a parent, Sebagai orang tua, when you see your son and your saat daughter kamu sick, melihat anak-anakmu itu sakit, you do not know what to do. kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan. You rush to doctor. Kamu buru-buru pergi ke You dokter, rush here. kamu buru-buru ke sana, rush there. ke sini. Doctor say, Dokter mengatakan, to do this operation, kalau untuk lakukan operasi ini, 50 juta. 50 juta biayanya. You worry. Saudara khawatir, No money. tidak ada duit. You're worried. Saudara khawatir, As a father, sebagai seorang as a ayah, mother, sebagai seorang ibu, you are helpless. kamu seperti enggak ada pertolongan. Right? Ya, But do you know something? tapi tahukah saudara, God is not helpless. Tuhan bukanlah Tuhan yang tidak bisa menolong. He is not just healer. Bahkan dia bukan sekedar penyembuh. He is not just provider. Dia juga bukan sekedar sang penyedia. He is your Abba Father. Tapi dia adalah Aba Bapa And He bagimu. will always Dan dia terus selalu. put your hand on your heart right now. Saudara sekarang taruh tanganmu di hatimu. Put your hand on your heart. Taruh tanganmu di hatimu. Close your eyes. Tutup matamu. Look up to heaven. Lihat ke atas, lihat ke surga. See God. Lihatlah Creator. Tuhan. Dia pencipta. See God. Lihat Tuhan Provider. sebagai penyediamu. See God. Lihat Tuhan. Healer. Dia penyembuh. See God. Lihat Tuhan. Almighty. Dia penuh kuasa. Now put all that away. Tapi singkirkan itu semua. See God Lihatlah Tuhan. as a father holding you as a little child. Lihatlah Tuhan sebagai seorang bapa yang sedang memegang tangan anaknya. Keep that picture. Pelihara gambar ini. Keep that picture
of God holding you as a little child. Simpan gambar Tuhan memegang tangan anaknya sebagai anak kecil. Your Abba, Aba bapamu, your Papa, papamu, your Daddy dedimu is holding you, sedang memegang tanganmu. smiling at you, Dia tersenyum kepadamu. loving you, Dia mengasihimu. shining brightly with His glory and grace. Dia bersinar terang dengan kemuliaannya, penuh dengan karunia. And He tells you this, Dan dia memberitahumu begini, I love you, aku mengasihimu. I love you. Aku mengasihimu. And no matter what happened in your life, Apapun yang terjadi dalam hidupmu, you are my son, engkau tetap anakku. and I love you. Dan aku mengasihimu. Father God, in Jesus' name, Allah Bapa, dalam nama Yesus, help us tolong kami by the power of the Holy Spirit dengan kuasa dari Roh Kudus-Mu to come to you every day, untuk bisa datang kepadamu setiap hari. not with our strength, Bukan dengan kekuatan kami, not with our knowledge, bukan dengan pengetahuan kami, not with our experience, bukan dengan pengalaman kami, not even with our age, bukan juga karena usia kami sudah cukup, but as a little child, tapi sebagai seorang anak kecil, running to you berlari mendatangimu into the Father's hand, untuk datang ke dalam pelukan Bapa, into Abba's love. untuk masuk ke dalam kasih Aba, Because your love, Abba, karena kasih-Mu Aba is unchanging itu tidak pernah berubah because of Jesus Christ. oleh karena Yesus Kristus. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin. Amin. Oke.